Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya ya dalam acara yang dinanti-nanti oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Acara apakah itu? MW atau Muwardi Way. Iya. Nah, untuk acara pagi ini ya, hari ini tanggal berapa sih? Nah, hari ini tanggal 17 Maret 2020. Nah, kenapa spesial ya? Tentunya sangat spesial buat salah satu nakes ya, salah satu nakes yang juga sangat berperan loh, luar biasa loh pemirsa ya, di era COVID-19. Ya, hari ini bersamaan dengan ulang tahun atau HUT PPNI yang ke-40. Nah, PPNI apa sih? Nah, PPNI itu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Boleh tepuk tangan? Ya. Tepuk tangan Anda terdengar sampai ruangan ini. Ya. Oke. Sangat-sangat spesial karena memang peran perawat ya, terutama di era 4.0 ini ya, di era-era sekarang. Mungkin sejak dulu ya sampai sekarang itu luar biasa ya. Perannya menjadi partner kami ya. Saya dalam hal ini dokter ya, kita terus bersinergi ya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima ya, yang paripurna, yang maksimal. Untuk siapa? Untuk Anda semua ya, untuk Anda yang membutuhkan pelayanan kesehatan dimanapun Anda berada ya. Tentunya saya pribadi mewakili dari Ikatan Dokter Indonesia, juga dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun atau HUT PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-46. Semoga semakin jaya ya, semakin berkibar ya, semakin bisa memberikan pelayanan yang luar biasa untuk kita semua ya. Dan tentunya nah ya, kita ngobrol-ngobrol tentang acara Muwardi Way ini sekarang akan menampilkan dua sosok narasumber. Nah, karena apa? Kita mengundang beliau-beliau ini dari tim PPI. Tentunya pemirsa ingin tahu ya, PPI apa sih? Itu PPI apa itu nama makanan ya? Oh, bukan ya. Apa itu nama merek sepeda motor? Oh, bukan juga ya. Atau merek apa ya? PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, di Muwardi ini, di Rumah Sakit Dr. Muwardi ini kita punya namanya tim PPI ya. PPI ini nanti ada perawat, ada banyak ya, ada dokter juga dan lain sebagainya ya. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Tentunya kalau kita dengar kata-kata infeksi, pasti nih ya, netizen ya, semuanya dimanapun Anda berada pasti langsung deh kepikiran sama namanya si corona atau COVID ya, coronavirus itu ya, 19. Nah, oke lah, karena itu pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat atau mengusung tema yang sangat hot sekali ya, sangat lagi ini tune in sekali, itu adalah peran perawat dalam penanganan COVID-19 tuh. Kemarin juga mungkin dengar ya, ada beberapa perawat yang mungkin ya berita-berita ya, nanti kita akan tanya langsung ya. Oleh karena itu peranan beliau-beliau ini ya patut kita acungi jempol ya, luar biasa ya, sebagai ujung tombak. Oleh karena itu pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada, netizen dimanapun, kita doakan ya untuk seluruh nakes atau tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat ya, karena ini hari ulang tahun perawat, tentunya juga dokter dan lain sebagainya, untuk tetap sehat, tetap prima ya. Ya, mungkin gitu dulu aja pembukaannya. Nanti kelamaan nanti saya dong jadi 1 jam bersama Dr. Yongki ya. Ya, oke, kita akan panggil narasumbernya. Nanti ada Dr. Aryani Eskep. Maaf, Ibu Aryani Eskep NS MKes ya, dari tim PPI Muwardi, dan Ibu Wiwi Setiawati Eskep and Nurse ya, dari tim PPI. Ya, langsung saja kita panggilkan dua narasumber ini. Silakan. Ya, karena ini lagi COVID. Nah, begini Bu ya. Oke. Selamat pagi ya, silakan ke kamera ya. Menyapa buat netizen dimanapun Anda berada. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ini teman-teman semua perawat di seluruh Indonesia. ya, ini Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, halo. Yang satunya Ibu Aryani. Ibu Aryani. Halo. Oke. Kok jadi kayak ini ya, acara asa-aksi asus ya. Halo, Boleh. saya Dr. Yongki. Iya, Betul ya? saya Aryani. Ya, oke. Ya, kita mau menyapa-nyapa dulu, boleh kita sapa ya. Oke.
dari boleh di scroll ya ke atas. Kita seperti biasa kita menyapa. Silakan pemirsa dari manapun Anda berada, silakan ditulis. Saya dari Bogor, saya dari Kalimantan. Salam saya dari Bogor, Kalimantan, Manado, Jakarta. Silakan ditulis. Kita biasanya gitu Bu. Ya. Nanti ada tulisannya ya. Oke, halo dari Yosafat dari mana bisa ditulis. Vita ya, Santika ya, Ricky Orik ya, Sukmana. Bos Irwan, aku WA jawaban pending WA-mu. Oke, nanti ya, tunggu dulu, sabar ya. Edo Wijaya jempol, siap, jempol juga. Dari Deni Darujati, nice shoes, Dok. Oh, nice shoes. Oke. Oh, oke. Iya. Oh iya, kelihatan juga ya tadi. Thank you ya. Dari Kimia, oke, dari oke ya, dari Redi, dari Pak Parsito, Vita, Tri Utami, ada ini nih. Ada Tri Utami. Ada curiga dulu ya, Mbak Ii ya. Oke, dari Dimas, Bayu, oh nanti ada Pak Pelan lagi. Ada RSUD Kraton, mana? Tahu? Kraton itu Pekalongan ya? Pekalongan. Luar biasa, terima kasih. Dari Pekalongan, terima kasih. Thank you, Pernah terima ini kasih. juga ya, pernah tadi banding. Ada dari RSU Umi Barokah. Boyolali. Sip. Terima kasih. Ini punyanya Bos Adri. Ya, ada Alzena ya. Oke, Alzena semuanya, Nah, Bayu dan lain sebagainya. Oke, ya, terima kasih. Dia sudah ini Tanti. Oh, dari Ungaran. Halo, selamat pagi ya. Selagen, selamat pagi. Soundnya kurang jelas, Min. Oh, Soundnya kurang siapa? jelas. Mbak Silvi. Saya. Oke, Yang nanti siapa kita yang coba kurang ini ya. jelas? Oke. Cek. Solo Baru dari Riki, terima kasih. Cek. Ini udah jelas belum suara saya? Boleh dicek ya. Seragen, terima kasih. Melati 3, Solo Baru ya. Sukoharjo, Mawar 2. Salam sehat. Magelang. Wah, dari Magelang. Magelang. Mantap. Dari ya Mbak Linda ya. Pacitan, Terima kasih. ada Pacitan. Pacitan, ya. Wah. Ini mulai menyebar ya. Kayak virus saja. Wis, Oke, cepet Pacitan. nyebarnya. ICU Melati ya. Oke, ICU. terima kasih semuanya bekalis. Oke. Bandung nyimak. Bandung ada. Terima kasih Bandung ya. Terima kasih yang di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya ya dalam acara yang dinanti-nanti oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Acara apakah itu? MW atau Muwardi Way. Iya. Nah, untuk acara pagi ini ya, hari ini tanggal berapa sih? Nah, hari ini tanggal 17 Maret 2020. Nah, kenapa spesial ya? Tentunya sangat spesial buat salah satu nakes ya, salah satu nakes yang juga sangat berperan loh, luar biasa loh pemirsa ya di era COVID-19. Ya, hari ini bersamaan dengan ulang tahun atau HUT PPNI yang ke-40. Nah, PPNI apa sih? Nah, PPNI itu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Boleh tepuk tangan? Ya. Tepuk tangan Anda terdengar sampai ruangan ini. Ya. Oke. Sangat-sangat spesial karena memang peran perawat ya, terutama di era 4.0 ini ya, di era-era sekarang. Mungkin sejak dulu ya sampai sekarang itu luar biasa ya. Perannya menjadi partner kami ya. Saya dalam hal ini dokter ya, kita terus bersinergi ya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima ya, yang paripurna, yang maksimal. Untuk siapa? Untuk Anda semua ya, untuk Anda yang membutuhkan pelayanan kesehatan dimanapun Anda berada ya. Tentunya saya pribadi mewakili dari Ikatan Dokter Indonesia, juga dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun atau HUT PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-46. Semoga semakin jaya ya, semakin berkibar ya, semakin bisa memberikan pelayanan yang luar biasa untuk kita semua ya. Dan tentunya nah ya, kita ngobrol-ngobrol tentang acara Muwardi Way ini sekarang akan menampilkan dua sosok narasumber. Nah,
Karena apa? Kita mengundang beliau-beliau ini dari tim PPI. Tentunya pemirsa ingin tahu ya, PPI apa sih? Itu PPI apa itu nama makanan? Ya, oh bukan ya. Apa itu nama merek sepeda motor? Oh bukan juga ya. Atau merek apa ya? PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, di Muwardi ini, di Rumah Sakit Dr. Muwardi ini kita punya namanya tim PPI. Ya, PPI ini nanti ada perawat, ada banyak ya, ada dokter juga dan lain sebagainya ya. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Tentunya kalau kita dengar kata-kata infeksi, pasti nih ya, netizen ya, semuanya dimanapun Anda berada pasti langsung deh kepikiran sama namanya si corona atau COVID ya, coronavirus itu ya, 19. Nah, oke lah, karena itu pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat atau mengusung tema yang sangat hot sekali ya, sangat lagi ini tune in sekali, itu adalah peran perawat dalam penanganan COVID-19 tuh. Kemarin juga mungkin dengar ya, ada beberapa perawat yang mungkin ya berita-berita ya, nanti kita akan tanya langsung ya. Oleh karena itu peranan beliau-beliau ini ya patut kita acungi jempol ya, luar biasa ya, sebagai ujung tombak. Oleh karena itu pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada, netizen dimanapun, kita doakan ya untuk seluruh nakes atau tenaga kesehatan, di dalam hal ini perawat ya, karena ini hari ulang tahun perawat, tentunya juga dokter dan lain sebagainya, untuk tetap sehat, tetap prima ya. Ya, mungkin gitu dulu aja pembukaannya. Nanti kelamaan nanti saya dong jadi 1 jam bersama Dr. Yongki ya. Ya, oke, kita akan panggil narasumbernya. Nanti ada Dr. Aryani Eskep. Maaf, Ibu Aryani Eskep, NS MKes ya, dari tim PPI Muwardi, dan Ibu Wiwi Setiawati Eskep and Nurse ya, dari tim PPI. Ya, langsung saja kita panggilkan 2 narasumber ini. Silakan. Ya, karena ini lagi COVID. Nah, begini Bu ya. Oke. Selamat pagi ya, silakan ke kamera ya. Menyapa buat netizen dimanapun Anda berada. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ini Teman-teman semua perawat di seluruh Indonesia. ya, ini Bu Wiwi. Ibu Wiwi, halo. Yang satunya Ibu Aryani. Bu Aryani. Halo. Oke. Kok jadi kayak ini ya, acara asa-aksi asus ya. Halo, Boleh. saya Dr. Yongki. Iya, Gitu kan ya? saya Aryani. Ya, oke. Ya, kita mau menyapa-nyapa dulu, boleh kita sapa ya. Oke. Dari boleh di scroll ya ke atas. Kita seperti biasa kita mau menyapa. Silakan pemirsa dari manapun Anda berada, silakan ditulis. Saya dari Bogor, saya dari Kalimantan. Salam saya dari Bogor, Kalimantan, Manado, Jakarta. Silakan ditulis. Kita biasanya gitu, Bu. Ya. Nanti ada tulisannya ya. Oke, halo dari Yosafat, dari mana bisa ditulis? Vita ya, Santika ya, Ricky Orik ya, Sukmana. Bos Irwan, aku WA jawaban pending WA-mu. Oke, nanti ya, tunggu dulu, sabar ya. Edo Wijaya jempol, siap, jempol juga. Dari Deni Darujati, nice shoes, Dok. Oh, nice shoes. Oke. Oh, oke. Iya. Oh iya, kelihatan juga ya tadi. Thank you ya. Dari Kimia, oke, gimana? Dari oke ya, dari Redi, dari Pak Parsito, Vita, Tri Utami. Ada ini nih. Ada Tri Utami. Ada curiga dulu ya, Mbak Ii ya. Oke, dari Dimas, Bayu, oh nih ada Pak Pelaman lagi. Ada RSUD Kraton, mana? Tahu? Kraton itu Pekalongan ya? Pekalongan. Luar biasa, terima ada kasih. Pekalongan. Dari Pekalongan, terima kasih. Thank you, Pernah terima ini kasih. juga ya, pernah tadi banding. Ada dari RSU Umi Barokah. Boyolali. Sip. Terima kasih. Ini punyanya Bos Adri. Ya, ada Alzena ya. Oke, Alzena semuanya, Nah, Bayu dan lain sebagainya. Oke, ya, terima kasih. Dia sudah ini Tanti. Oh, dari Ungaran. Halo, selamat pagi ya. Selagen, selamat pagi. Soundnya kurang jelas, Min. Oh, Soundnya kurang siapa? jelas. Mbak Silvi. Saya. Oke, Yang nanti siapa kita yang coba kurang ini ya. jelas? Oke. Cek. Solo Baru dari Riki, terima kasih. Cek. Ini udah jelas belum suara saya? Boleh dicek ya. Seragen, terima kasih. Melati 3, Solo Baru ya. Sukoharjo, Mawar 2. Salam sehat. Magelang. Wah, dari Magelang. Magelang. Mantap, dari ya Mbak Linda ya. Pacitan, Terima kasih. ada Pacitan. Pacitan, ya. Wah. Ini mulai menyebar ya. Kayak virus saja. Wis, Oke, cepet Pacitan. nyebarnya.
ICU Melati ya. Oke, ICU. terima kasih semuanya Bekalis. Oke. Oh, Bandung nyimak. Bandung ada. Terima kasih Bandung ya. Terima kasih yang di Bandung. Terima kasih ya, terima kasih Bandung ya. Oke, halo Bu Ari, Bu Wiwi dari Mbak Neneng Fatimah ya. Oh iya. Lagi bed rest di rumah, Oh pasien iya. Dokter Yongki. Oke, selamat pagi Mbak Neneng. Oke ya. Istirahat. Semangat Mbak Neneng. Sembuh. Semangat. Semangat. Ini Tanjung Balai Karimun. Mana itu? Boyolali hadir, Tanjung Balai Karimun, Karanganyar, Magelang. Oke, luar biasa. Banyak sekali ya kita sudah bacakan. Silakan nanti ditulis ya. Dari mananya kita akan sapa-sapa. Ya, langsung saja mungkin kita akan. Nah, ini nih ya. Ini kan lagi isu yang sangat hangat ya. Kita ingin bahwa talk show pagi ini bermanfaat buat masyarakat, buat netizen yang mendengarkan acara ini. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum kita memberikan semacam himbauan kepada masyarakat, saya ingin tahu sejauh ini atau sebelum kita masuk ke COVID barangkali ya, peran perawat itu gimana sih gitu dulu aja. Biar tahu nih netizen kan kadang nggak ngerti nih peran perawat ngapain aja sih. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh monggo Bu Aryani atau peran perawat secara umum Iya. kita itu bisa saja sebagai caregiver. Jadi kita merawat. Orang mungkin dari luar itu taunya oh perawat itu yang merawat, tapi ada peran-peran yang lain yang mungkin belum familiar. Perawat itu juga bisa sebagai edukator. Ya, silakan nanti ini Ya. edukator ya. Ya, perawat bisa sebagai edukator. Jadi Jadi kalau kita caregiver artinya apa Bu? Mungkin memberikan ini perawatan secara langsung kepada pasien. langsung. Jadi gimana Langsung. maksudnya langsung itu? Ya Kalau- ketika ada pasien misalkan entah itu pasien rawat jalan, entah itu pasien rawat rawat inap, jalan maksudnya poli ya. iya, Rawat inap ya, di rawat Bangsal, inap. oke. Atau bahkan pasien yang sudah mohon maaf sudah Iya. meninggal, itu pun Sudah juga menjadi tugas seorang perawat. Tugas Gitu. seorang perawat ya. Iya, Berarti itu baik di perannya. poli atau rawat jalan, Ya. rawat inap atau Iya. bangsal ya, Iya. pavilion ya Iya. itu mungkin ya, atau yang sudah meninggal. Jadi dari sehat sampai sakit bahkan sampai sudah meninggal. Oh. Baik yang di luar rumah sakit, di dalam rumah sakit ada yang sudah Oh, di luar rawat rumah jalan. sakit juga bisa. Ketika kita lakukan misalkan bakti sosial Ya. atau apa, itu Oh, konsultasi jadi mungkin seperti lebih ke itu. preventifnya Iya, barangkali. Preventifnya preventifnya. seperti apa? Oh, tadi ya Iya. bukan edukasinya, Edukasinya. preventifnya. Nah, itu Berarti lebih ke ya. peran edukator dong kalau di Edukator. kalau di luar. Iya. Iya. luar biasa ya. Iya. Jadi sangat-sangat Iya. komplit lah Komplit. ya. Iya. Kalau Iya. kalau ibaratnya nasi goreng tuh babat komplit. Iya, apalagi sekarang ini Iya. di era ini ya. Era COVID, milenial. ya, Oh, COVID ya, lagi COVID kayak lagi gini. ya. Makanya edukasi dari perawat dan petugas kesehatan yang lainnya itu sangat-sangat iya, sangat-sangat dibutuhkan. Itu COVID ya, Sehingga oke. iya, masyarakat itu tidak ketakutan, tidak terlalu cemas, panik, iya. tetapi juga tidak sembrono. Waspada, Gitu. tetap waspada Jadi seperti itu. tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas, tapi Tetapi- juga tidak boleh sembrono ya, Iya. tetap waspada. Tetap ya. waspada. Ya, 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 ya. Jadi memang sangat ini ya, sangat komplit sekali ya. Jadi di luar, di rumah juga bisa Di ya, rumah edukasi sakit, tadi, di ke lapangan, masyarakat. di masyarakat. Iya. Ya. Nah kalau peran edukasinya itu seperti apa sih Bu Aryani? Monggo. Oke. Edukasi dalam Maksudnya hal nih, kayak ini mungkin, iya. Ibu Aryani kan mungkin kan juga sebagai ibu rumah tangga ya, Oh, mungkin ke iya. pasar atau di pasar ngobrol atau gimana Oke. atau Iya. Kalau teknisnya gimana? Teknisnya, misalkan saya ibu rumah tangga, saya ikut tergabung dalam PKK, di tempat PKK atau di Oh, pengajian kayak pengajian, gitu, pasti PKK. juga ada kesempatan, bahkan juga banyak sekali teman-teman itu kan bertanya tentang yang lagi Ya, sekarang sekarang tentang ya, betul, corona betul. ya itu di sana tempat kita untuk memberikan edukasi apa saja sih, misalkan ketika dia habis menyentuh barang atau apapun tetap patuhi untuk lakukan cuci tangan, kebersihan tangan, baik itu dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kalau memang itu jauh dari jangkauan, kita bisa membawa botol kecil hand sanitizer yang mungkin ya, bisa jadi dibeli. jadi kita kembali dulu ke peran dari perawat dulu Perawat, ya. iya. Jadi peran perawat tadi memberikan edukasi ya, edukasi atau persuasi barangkali juga ya. Caregiver ya, saat kita edukasi di makan masyarakat ya masyarakat. tentang penyuluhan, mungkin di pengajian, Iya. mungkin di pasien PKK, Iya. lingkungan sekitar. Jadi sangat-sangat ini ya, sebenarnya holistik atau paripurna, sudah holistik ya. Holistik, Dimanapun lebih ke bisa. Apapun bisa ya. lebih ke Jadi holistik ya, semua. luar gitu. biasa ya. Jadi bisa berperan dimanapun juga.
Ini baru yang di luar ya, belum yang di dalam belum rumah di dalam. sakit. Wah, di dalam tambah Itu lebih banyak sekali, sekali Dok. ya, luar yang biasa bisa ya. kita kerjakan. Nah, Seperti itu. oke, sekarang tadi terkait dengan COVID-19 ini ya, atau COVID-19 ini. Nah, peran serta yang dari tim PPNI atau tim perawat di Muadi ini yang sudah dilakukan apa saja mungkin Bu Aryani dan Bu Wiwi? Barangkali monggo. Untuk yang terkait dengan COVID, Ya. kalau perawat sudah kita diikut sertakan dalam penanganan COVID-nya. Yang pertama adalah begitu kita sudah ada garis depan ada perawat ya, Dok. Pertama. Jadi begitu pasien datang, kita sudah ada namanya screening di sana. Perawat ikut berperan di sana bersama dengan dokter yang merawat. Oke, jadi Seperti begitu itu. ada pasien datang, ini di rumah sakit ya? Ya, di yang rumah sakit terindikasi. yang terindikasi. Terindikasi. Ya, ada gejala-gejala Ah. mengarah ke COVID. COVID sudah ada screening di sana, Dik. Kita Berarti punya gitu ya? poskes COVID, Dok. COVID, Iya. ya. Di Muadi sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada poskesnya. Posisinya ada di sebelahnya IGD. Sebelah IGD. sebagai IGD. Sebelah barat IGD. Itu perawat juga ada ya? Ada perawat dan medis yang di sana, dan dokter yang- petugas kesehatan Dokter yang yang lain, Dokter ada juga laborat, ya. ya, Jadi radio, ada poskes, Iya. pos kesehatan, COVID ya. COVID. Ya. Dan itu jangan salah ya Bu ya, 24 jam betul ya? Oh, Betul, iya, 24 jam. melayani. Bayangin, Iya. Perawat kita netizen. standby di sana. Ya, tepuk tangan Wah. dulu nih buat para tenaga kesehatan kita. 24 jam loh, bayangkan poskesnya tuh ya. Jadi di saat yang mungkin nanti yang lainnya bisa mengisolasi diri nih, Mbak Wiwi dan Mbak Aryani ini standby nih. Oh, siap, siap. 24 jam ya. Iya. Jadi By WA bisa. oh, bisa. Oke ya. Nah, Hadir oke. di sini juga Oh, bisa. Ya, nah, ini ada pertanyaan ya di sorry, ini ada ucapan juga dari Bu Kusmiati, usia 46 sudah cukup dewasa untuk suatu organisasi besar. Selamat HUT PPNI. Oh iya, Terima kasih ya. iya. Ya. Selanjutnya dari Bapak Parsito 9634. Jika ada anggota keluarga yang batuk, apa yang harus saya lakukan? Monggo dari sisi keperawatan barangkali ya. Yang pertama kita lakukan kalau Silakan. memang sudah ada batuk, kemudian ada indikasi panas, dokter, segera aja. Begitu ada indikasi langsung masuk screening. Nanti di situ akan diperiksa oleh dokter yang di screening tersebut. Setelah diperiksa, nanti dokter yang di sana akan menentukan, oh pasien ini bolehkah rawat jalan atau Ya. akan lanjut. Seperti itu. Kalau screening yang di kami juga gratis, dokter. Jadi semua gratis untuk screeningnya, seperti itu. Jadi ada batuk ya, kemudian Panas lebih dari ya. 38 derajat Celcius. Ada Batuk. batuk, pilek, panas, sesek itu. Silahkan Silakan. periksa ke sini untuk masuk ke Jadi pos- boleh langsung datang ke Muadi gitu boleh? Iya. Iya. Terus Iya. terkait dengan BPJS-nya gimana? Misalnya nih kan harus rujukan dulu apa langsung datang ke Muadi boleh? Langsung Langsung gratis. datang. gratis. Tuh ya, sekali Iya. lagi langsung datang ke dan- Muadi. iya. Jika ada gejala batuk, kemudian apalagi ditambah demam, apalagi ditambah Ya. sesak. Sesak. Iya, iya. Ya. Nanti dokter Ya. akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dulu. Ketika dibutuhkan untuk pemeriksaan laborat atau ronsen, Ya. itu ada indikasi itu gratis. Gratis. Jadi dari dokter, tetapi kalau yang bersangkutan menginginkan sendiri untuk periksa, Ya. itu memang di luar tanggungan begitu. Jadi gitu. memang harus ada indikasi untuk mendapatkan ya. gratis itu. Oke ya. Jadi memang nanti gratis ya, itu ya syarat ya. Asal nanti sudah diperiksa dari tim kita ya. Oh ternyata ini ada Ya. Suspek atau mengarah. Iya. Jadi kita akan Lebih lanjut, Iya. ada indikasi dari tenaga dokter untuk itu lebih lanjut, itu langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gratis Iya. ya. Oke. Nah tadi ada peran-peran di perawat nih ya, terutama di Bangsal ini. Nah itu kan kalau orang-orang lihat di apa sebentar sebelum kita lanjut ya ada pertanyaan lagi nih, Dok, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID ya? Silakan mungkin dari ini karena kita dalam acara HUT PPNI, mungkin bisa jawab dulu barangkali dari tim keperawatan. Oke. Edukasinya ya, Mungkin pencegahan silakan. mungkin lebih mencegah penularan, Penularan, gitu ya. bukan COVID-nya, Mencegah penularan gitu. ya. Ah. Jadi Mas iya supaya tidak tertular ya. Kita tahu bahwa virus ini bisa ditularkan dengan cara bersentuhan dan dari orang yang batuk atau bersin. Ya, ya. Nah, cara pencegahannya misalkan ada orang yang batuk, ya disarankan untuk menutup tisu atau Nah. memakai Menutup hidung, masker. menutup hidung dengan tisu tisu atau Oke, pakai Bu. masker. Oke, Iya. nah ini mumpung nih ya, ada Oke. ini. Kalau cara etika batuknya bagaimana? Oke, etika batuk ya. Sebentar dulu.
mungkin ada yang belum lihat TikToknya, mungkin ada juga. Ada TikTok di kami. Ada TikTok juga di Bagaimana etika RSUD. batuknya? Buka ya, RSUD Dr. Muadi. Boleh, Ya. silakan Itu ada. ditampilkan etika batuk kita. Nanti aja. Bukannya. Tapi ya langsung aja Bu. Ya. Kini ada Sekedar kalau iklan. kalau nanti sudah begitu Etika batuk ya? Begitu Etika ada batuk. etika batuk, begitu kita ada batuk segera untuk dilakukan Caranya? Ya. dengan menghadap ke Iya, bisa belakang. kalau ya, bisa misalkan punya Kalau bawa tisu, monggo pakai tisu, ditutup, ya. Ini ada tisu nggak ya? Pakai Ada tisu. ya? Oh, ini. Nah. Nah, coba Ya. langsung aja. Jadi bisa. Asal kita praktekkan ya, misalkan batuk, pakai tisu. Ya mungkin ada musik TikToknya. Ah, Jadi demen deh ini ya. Iya, Oke. kita batuk gitu, pakai tisu. Kalau ada tisu, kemudian tisu ini kita buang Kita di buang tempat tempat sampah. Gitu ya. Iya. Jadi Tempat bisa pakai sampah. ini ya. Kemudian setelah itu kita wajib lakukan Kebersihan kebersihan tangan. tangan. Oke, yang pertama tadi kita Iya. pakai tisu ya. Iya, itu yang pertama itu. Nah. Nah, Hasil gitu ya. iya, Hasil. itu Ini batuk nanti atau kan bersin. buang dulu, nanti Oke, dilipat buang. ini. Iya, Buang di Buang tempat dulu ke sampah. tempat sampah. Tempat Oke. sampah. Setelah itu Ya, kita cuci tangan. Kita Iya. dengan sekalian, menggunakan- sekalian. Yuk, Iya. ya. Oke, cuci tangan. Jangan, Harus ya. naruh ini, harus naruh Ini ini. aja. Oh, naruh dulu. Naruh dulu. Yuk, Kita Yuk, belajar cuci tangan cuci tangan sama-sama. ya. Ya, Keren. kita boleh cuci tangan pakai air dan sabun, boleh menggunakan hand sanitizer. Oh, ada ini. Oh iya. Ah, Mana-mana bawa pakai ini. ini saya bawa ini. Satu, iya. ya. Nah, ini kita praktek aja langsung Oke, ya. oke. Kita ratakan. Iya, cukup 4 kali. Kemudian kita balik, iya. Ya, kemudian yang sebelah Baliknya. kanannya juga. Kemudian kita rapat kayak Nah, gini di sela-sela. di sela-sela jari. Kemudian juga dikaitkan di kedua Tangan, ya. Pak. Kemudian jempolnya, Jempolnya. ya, bergantian. bergantian kanan dan kiri. kiri. Kemudian di ujung kuku, ujung-ujung Oh, kuku. iya. Ya. Seperti ini, insya Allah sudah bisa membunuh virus kuman. Virus. Iya. Tangan bersih. Iya. Tangan bersih. Tangan aman, stop infeksi. Stop infeksi. Iya. Ya. Ya, itu tadi baru yang kalau kita punya tisu. Kita punya tisu Kalau ya kita tadi ya. tidak punya Kalau tisu, nggak punya, gimana? kita menggunakan lengan atas Lengan. bagian dalam. Coba. Ya, misalkan ada batuk, tetapi ini kebetulan ada teman di sebelah kanan, Pakai maka yang saya akan sebelah sana. menggunakan yang sebelah kiri, yang kosong Berarti kalau orang. ini nih, misalnya ada Bu Ada, Wiri. ya saya pakai Berarti gini. saya Karena Ya. Contoh yang sebelah sana ya. Ini ya? Kemarin Iya. Boleh nggak kalau misalnya gini, saya mau gini. Nah, Wes. boleh ya, boleh ya, boleh ya. salah satu dari style dong. Boleh ya. seperti itu, ya, Ya, supaya ya, ya. aman. Jadi Kalau kalau- memang kanan Kalau kiri. yang kiri berarti saya gini ya. Iya, kalau yang kanan saya gini. Kalau kita berada di kerumunan, keluar dulu. menepi. Nah, Dulu menepi, ya? iya. Iya, menepi Karena dulu. kita nggak bisa dok, bro. Batuk di sela-sela Wah, orang yang makanya banyak. tiba-tiba Mau nih dipakai dilarang yang ya. mana? Lagi gitu. dempet-dempetan. Wah. Gini, wah, ya, kayak juga kan. Resiko sekali. Jadi keluar dulu. menyingkirlah dulu kalian ya. Nah, Jadi silahkan Erika keluar, pakai. baru cari tempat, baru. Ya, seperti itu. Iya, ngerti. Nah masalahnya kalau nggak bisa ngampet batuknya, lah itu repot juga ya. Itu jauh ya. Sambil lari udah. Tapi lari. Gitu lari-lari. Iya. Nah kalau kayak gini boleh nggak? Berhasil. Oh, jangan. Jangan dong. Oh. Ini Setelah itu kita terus bersalaman. Oh, itu Benar. dosa. Nah, Iya, ini dosa ini yang sekali. bahaya. Nggak boleh. Hoaxu. Nggak boleh. Itu berarti tidak boleh ya. Oke ya, tidak boleh. Oke. Iya, nggak boleh pakai tangan. Kalau kemudian memang ada bersalaman. indikasi dok sudah batuk, pilek, Ya. tuh gunakan masker aja. Ya, Coba masker. gunakan masker yang benar. Kita nggak ada telinganya. Nggak apa, Terus kita saja. aja. Ya. Seperti yang Iya. punya. Ya, oke. Ini kita bisa menggunakan masker. Ya seperti ini ya. Jadi Dibetulkan ditarik. dulu dokter. Ini kan Ya. ada yang kaku-kaku itu. Nah, itu. Nah, Tempelkan di Ditekuk. hidungnya. Ditempelkan di tekuk, Ya, iya. ditekuk, Kemudian tarik bawah. tarik Ya, ke bawah bawah. sampai menutupi Sampai dagu. seperti Hidung itu. dan mulut tertutup. Tutup. Iya. Iya. Aman. Nah insya ya. Allah. Anget. Ya, seperti itu. Ya, oke. Auranya hilang ya. Nah. Ya. Oke, iya. Ini yang warna hijau di luar, yang warna Warna putih putih di dalam. Ya. Jadi di pabriknya Ya. memang sudah disetting seperti ini.
Sip ya. Jadi tetap keren ya dengan menggunakan masker ya. Tetap keren. Robot ini. Bagus ini ya. Ini kalau lagi batuk, lagi pilek ya. Oke ya. Jadi tadi ya pencegahannya yang bisa dilakukan, menjawab pertanyaannya adalah patuhi dulu ya. pencegahannya. Ya. Bawa Nah, hand sanitizer. Oke Iya. ya. Selanjutnya ini Bu, ini kan kaitannya juga dengan ada istilahnya social distancing ya. Itu gimana itu dalam kaitannya sekarang ini? Istilahnya kita harus kalau tidak Penting banget, itu gimana tidak. mungkin? Itu termasuk usaha pencegahan atau gimana Bu? Monggo. Iya, itu termasuk usaha pencegahan. Ya, karena memang kita ketahui untuk saat ini sudah dipastikan bahwa ini adalah KLB. Nah, di sekolahan-sekolahan, kemudian banyak sekali ini harus diliburkan. Kemudian di tempat belanja ya, tempat ini mulai disterilkan, mulai disterilkan kayak gitu. Memang pembatasan pembatasan lebih ke pembatasan tidak semua bepergian, aktivitas, dikurangi untuk kunjungan itu memang sudah tidak ada sama sekali. Diharapkan itu aktivitas ada di rumah. Kalau tidak penting sekali tidak usah keluar. Kalau memang lagi flu itu ya di luar saja, di rumah saja, tidak usah keluar kayak gitu. Memang itu usaha untuk pembatasan supaya virus ini tidak menyebar ke mana-mana. Ya, Itu. ya. Jadi itu penting sekali ya buat pemirsa di rumah ya. Netizen tadi kan menanyakan nih, gimana sih cara pencegahannya ya? Pencegahannya yang terbaik sekarang adalah melakukan tentunya ya, ini instruksi juga dari wali kota kita, dari Pak Gubernur, dari Bapak Presiden ya, adalah melakukan pembatasan diri ya, pembatasan diri ya. Maksud tadi dari Bu Wiwi dan Bu Aryani adalah jika tidak penting-penting sekali, jika tidak urgent ya, tolonglah tetap di rumah sampai batas waktu yang ditentukan ya. Kita akan menunggu instruksi nih ya dari Bapak Presiden, dari Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota ya. Kalau aturan di Solo, kita di Solo kan 2 minggu ya. 14 hari ya sudah, kita ikuti dulu ya. Jadi ini bukan liburan, bukan ya, aktivitas sekali ya, bahwa pembatasan aktivitas. Ya kadang-kadang ini ada yang ingin, soalnya ada stigma masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang bahaya dari penularan virus ini. Lu nggak apa-apa, aku sehat kok. Mungkin dia sehat, tapi yang jadi masalah adalah jikalau dia yang sehat itu juga carrier atau membawa. Nah, yang repot yang sehat ini, yang carrier ini dia bisa menularkan ke orang lain. Yang mungkin orang lain itu usianya sudah lansia, daya tahan tubuhnya sedang rendah, punya penyakit diabetes seperti itu. Nah, itu yang agak ya. Jadi hati-hati ya, tentunya bersabar dulu lah ya, 2 minggu sambil menunggu instruksi dari para pemimpin negara kita ya. Sabar dulu ya, 2 minggu. Itu ya, pertanyaan banyak nih, udah mulai banyak ya. Terima kasih ya dokter yang telah dan perawat yang telah bekerja keras. Oh ya, sama-sama dari Pak Diki ya, dari Danis. Jika pasien tidak mau diisolasi dengan pasien lain yang mengarah ke COVID-19, apakah yang dilakukan perawat? Monggo. Edukasi. Silakan. Satu, edukasi mesti pasti. Tapi kalau sudah memang suspek ke sana, ke COVID, mau tidak mau harus dimasukkan di isolasi. Karena apa? Kita lebih edukasi. Daripada nanti dia akan menyebarkan kepada yang lain dan akan membawa suatu wabah itu, dok. Iya, lebih baik tetap edukasi untuk diisolasi. Tetap nggak mau. Nah, gimana ini? Kohoteng tetap nggak mau. Tetap dilakukan kohoteng tetap karena berbahaya. Sangat tetap nggak mau ya, misalnya. Wah, aku mau pulang aja. Nah, itu gimana? Misalnya ya. Mungkin ada. Enggak, saya serius nih. Misalnya kan ada nih. Loh, saya kan masih harus kerja. Saya masih nih gimana? Nah, ini kan kasusnya misalnya nih. Itu peran kita di situ itu sebagai edukator, memahamkan mereka sampai bisa mengerti berapa pentingnya penularan itu, seperti itu, dokter. Ya, mungkin nanti kan memberikan solusi. Ya, solusi, gambaran, dan mungkin kita paksikan leaflet dan lainnya, mungkin saran, mungkin apa pencegahan yang lebih, bahkan yang terburuk mungkin kita berikan, seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi memang nanti dari tim perawat akan melakukan pendekatan, pengkajian barangkali ya, edukasi, ya, reedukasi, pokoknya kita usahanya mati-matian agar masyarakat itu paham. Ya. Jadi luar biasa ya, tugas dan peran perawat di sini sangat-sangat luar biasa ya. Kemudian Nuki Aris ya, dok, cara membedakan
itu batuk biasa atau suspek COVID gimana? Pemeriksaan ya. Ya, kalau Itu pemeriksaan. ya, Terus kemudian untuk COVID itu sudah disertai dengan panas dan lebih dari 38. Sudah Ya. suspek kepanas. Yang kedua adalah sudah ada indikasi mungkin pernah berhubungan dengan yang suspek COVID ke sana, seperti itu dok. Jadi kalau hanya batuk-batuk langsung minta screening, nggak ada hubungan, dia juga nggak pernah tinggi. Kalau ada panas tinggi di sana pada pasien, ya sudah lebih lanjut kita lihat. Adakah batuk berapa lama, kita anamnesa, kemudian suhunya berapa, seperti itu dok. Jadi mungkin menambahkan ya Hasil bahwa- pemeriksaan ya, juga. hasil pemeriksaan juga. pemeriksaannya ini memang Laborat dan radiologi. betul. Tadi sudah dijelaskan di awal Ya, bahwa dan- jika ya pemirsa atau netizen dimanapun terutama di area Solo ini, jika Anda memiliki gejala seperti batuk, ya, Panas. ditambah demam ya di atas 30 Sesak. Ada sesak. Pas. ditambah juga ada sesak atau mungkin batuk-batuk saja, tapi ingin saya ragu-ragu nih, Oh. saya COVID atau bukan, silakan Second screening, Ya. screening, COVID Ya. 19 seperti seperti itu. itu. Jadi sekali lagi daripada teman-teman nanti yang Cemas. bingung ya, cemas, Iya. ini COVID atau bukan? Atau bukan. Silakan periksa ke Eh, Muardi. dia dokter Muardi. Ya, Terbuka gratis. 24 jam. 24 jam Iya. gratis. Sekali lagi 24 jam gratis. Gratis. Sekali lagi gratis. Penting itu ya. Silakan. Ini misalnya di ragu-ragu nih. Loh, kok saya batuk ya? Datang aja. Nanti dia di screening. Datang oleh- saja. Di Iya. sini banyak yang Kita bisa lihat. Iya. Nanti ada apa checklistnya ya, Pak? Iya, ada formulir yang harus harus diisi. Itu Ternyata aman ya udah. Lebih lega kalau sudah periksa. Kalau sudah aman, edukasi ya boleh dong, Ternyata harus pulang. diperiksa lebih lanjut ya sudah. Ya, Sudah, ikuti dilakukan. saja. Ya. Ya. Iya. Ada pertanyaan lagi, selamat ulang tahun, bukan nih, ucapan ya dari Ya. Budi Warnaya. Selamat ulang tahun PPNI 17 Maret 2020. Terima kasih. Perawat hebat, rakyat Rakyat sehat. Ya. Terima kasih ya. Jadi memang perawat ini sangat hebat. Ada lagi nih dok? Nih ya. Ya. Karisa, jika ada orang dengan kondisi sehat yang habis bepergian ke daerah pandemik, apakah ini pandemik sebenarnya sudah Ya, seluruhnya ya, ya? ya. Apakah bisa melakukan screening? Nah itu tadi, silakan. Sekali lagi silakan yang ada ingin Melakukan screening ya, silakan. Ragu datang. Ke poskes COVID kami, gitu. ke rumah sakit Dr. Dr. Muardi. Muardi. Nanti akan diperiksa, nanti akan ditentukan. Sorry, tempatnya di mana? Di IGD? Ini di sebelah baratnya IGD, di sebelah Banjateng, sebelah apa ya? Radiologi. Jadi kalau Iya. Masuk pintu masuk langsung masuk. ya, kelihatan. pemirsa netizen masuk pintu masuk Muardi, belok kanan dikit, nanti lihat sebelah Oke, kiri. oke. Ya, pintu masuk Muardi, lihat sebelah kiri, sebelahnya Bang Jateng. Ya. Poskes COVID. Poskes COVID. Ada Langsung tulisannya aja. kok. Ya, nanti ada tim dari perawat, dokter dan sebagainya yang menangani kita. Iya. Ya. Oke, ada lagi dari Nizi. Apa yang dilakukan PPNI Muardi terhadap teman-teman yang bertugas merawat pasien COVID? Nah, apa Oh tuh? iya, ya. Teman-temannya ya. Teman-teman, ya. Yang perawat. Seperti gini, ini dalam rangka HUT PPNI ke-46, kami itu PPNI itu sebetulnya merencanakan banyak sekali sih agendanya yang sudah dilakukan. Kemarin itu ada lomba cerdas cermat, kemudian ada lomba permainan, kemudian direncanakan bakti sosial. Tetapi karena adanya pembatasan pergerakan ini akhirnya bakti sosial di cancel. Social distancing Nah, tadi. kemudian anggaran untuk bakti sosial kita Alihkan. kita Ya, alihkan alihkan. untuk memberikan suplemen tambahan, baik itu berupa nutrisi, vitamin kepada seperti itu teman kami kepada yang teman-teman bertugas di yang COVID. bertugas di COVID. Itu Peran perawat peran PPNI untuk peran teman-teman PPNI perawat kita yang di sana. di Rumah Sakit Dr. Muardi memang. Ya, jadi DPK Rumah Sakit Dr. Muardi. Iya, itu yang kita lakukan kepada teman-teman agar meningkatkan daya tahan tubuhnya. Karena kita tahu dok yang di sana itu sudah sangat riskan, jadi Iya. harus Beban daya badannya imunnya tinggi sekali. Iya. Ya. Nah, ya ini ada pertanyaan lagi di Facebook ya dari Partini Sumarto. Bu, saya ada teman yang tidak tahan dengan alkohol. Oh. Bila kena alkohol langsung merah, gatal. Saat harus hand hygiene dan kebetulan jauh dari air. Misal di perjalanan, apa solusinya? Silakan. Iya. Sabun ya. Sabun sebenarnya, tapi kalau kita pun pakai sabun, tetap harus dibilas dengan air. Iya. Kalau di perjalanan Anda kan bawa minuman, Ya, ada memang. ya, Iya. air mineral bisa Iya. dipakai. Kalau memang ada indikasi alergi di sana, dok. Iya. Yang penting
basuhlah tangan Anda. Seperti itu. Kemarin Kalau saya tangan. juga sempat baca itu katanya air daun sirih pun itu juga sudah bisa. Jadi cara ya, cuman saya sendiri memang belum mencoba membuat seperti itu. Daun sirih kemudian kita potong-potong, kita rebus, airnya itu bisa sebagai hand sanitizer. Itu katanya iya. Kalau memang dia alergi terhadap alkohol. Kalau itu memang kondisi di rumah ada. Kalau saya di perjalanan nggak monggo apa yang ada di situ. Yang tidak berbasis alkohol lah bisa dipakai, dokter. Keluar hidin juga boleh. Keluar hidin. Itu ya. Jadi intinya cari alternatif jika alergi terhadap kandungan yang mengandung alkohol. Ya. Berikutnya Karisa Pradana, saat ini persediaan masker sangat sulit didapatkan. Apakah ada cara yang mudah untuk mencegah penularan saat kita harus bepergian ya? Hujan ya. Jadi memang Iya, memang sekarang itu di TV-TV pun juga sudah banyak sekali pemberitaan bahwa masker itu sudah menipis pada habis, bahkan kita beli di mana-mana juga nggak ada. Silahkan kita membuat ya inovasi ya, membuat masker itu dari kain biasa aja. Kalau dulu sih dibuatnya dari kain popok yang itu sudah bisa untuk menangkal virus itu. Kain yang biasa untuk dulu, sekarang sih nggak ada ya kain kayak gitu ya. Sekarang semua bayi sudah pakai pampers, jadinya kain popok sudah nggak ada. Udah kain aja, kain biasa kita buat masker itu bisa untuk menangkal sementara. Tapi memang sebetulnya yang standar masker bedah seperti yang tadi dipakai dokter. Kain biasa bisa karena saya baca di referensi ini virus ini lumayan besar. Jadi bisa ditahan oleh masker dari kain tersebut. Itu. Bahkan kemarin ada yang bilang itu kain kasa dilapis 4 kemudian dijahit kayak gitu sudah bisa untuk menangkal virus tersebut. Iya. Kemarin siang kita juga dapat konsultasi dari dokter anak. Bu, kan masker ini langka, gimana kita bisa? Saya contohkan satu masker yang di sana, kemudian dia mau membuat sendiri. Nah, itu satu alternatif yang inovasi yang bisa kita berikan. Karena kita minta tolong dari admin di medsos kita untuk memberikan mungkin gambaran-gambaran atau apa saja sih yang bisa digunakan sebagai masker barangkali ya. Kira-kira kita bisa minta tolong yang baik hati sekali ya, yang murah senyum Mbak Mary nanti bisa dan yang paling ganteng ini ya, Mas Reza tentunya ya. Nanti bisa untuk dieditkan barangkali ini request dari pemirsa ya. Pemirsa. Ya, oke gitu ya. Jadi dan saya ingin menambahkan bahwa jika harus bepergian, nah maksudnya gini, bepergian itu benar-benar yang sifatnya adalah sangat urgent sekali, sangat amat urgent sekali harus keluar itu saja. Jadi kalau cuma mau kemana nih? Nggak penting-penting mau main, mau kongko di lebih baik ditunda, ditunda. Sabar itu bisa Tuhan ya. Sabar dulu 2 minggu. 2 minggu saja, ya jangan pergi. Jadi misalnya nih ada anjuran dari pemimpin kita ya, wali kota, gubernur, presiden, jangan kemana-mana dulu. Masa 2 minggu isolasi ini bukan untuk liburan. Iya. Jangan pakai untuk piknik juga. Dikiranya libur untuk piknik jangan. Di rumah. Mungkin pemahaman perintahnya ya. Libur di rumah, bukan libur untuk piknik. Di rumah, bukan libur malah itu jadi liburan. Belanja itu jangan. Karena juga memang dari teman Paru juga kita diskusi bahwa memang yang perlu kita waspadai adalah yang carrier yang sehat tapi pegawai. Iya. Nggak tahu loh siapa sih di antara kita. Bisa menularkan ke yang lain. Imunnya rendah. Iya. Oke, banyak pertanyaan nih, kita cicil dulu ya. Oke, masker tadi sudah, bawahnya mungkin di Facebook Mbak Mary. Asri Handayani ya. Oke. Iya. Nah, mau izin bertanya, apakah jamu-jamuan benar bisa menangkal virus corona? Terima kasih Bunda perawat yang cantik. Silakan dari Asri Handayani. Iya, gini. Ini bukan cantik. Cantik. Ya, mungkin jamu itu lebih apa ya, lebih ke apa gitu ya. Yang pasti virus corona ini akan mati pada suhu 26 sampai 27 derajat Celcius.
kan seperti itu. Nah, bisa di apa ya, di bawah sinar matahari itu juga bisa. Kemudian jamu-jamuan mungkin ini yang dimaksud misalkan jahe gitu ya. Jahe itu kan yang diminum biasanya kita pakai. Jahe Karena itu kan sekarang ramai sekali tuh. Iya. Kita kan sekarang Iya. terkunci pada media sosial melalui handphone atau gadget. Nah, Iya. kan lagi ramai jamu, lagi ramai Pakai herbal dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Gitu. mungkin dari ini? itu suatu usaha ya, suatu usaha supaya virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan dianjurkan juga ketika kita misalkan ngerasa kok kayaknya kering atau gimana ya, kita berkumur aja pakai air hangat yang dikasih garam, atau kita minum apa ya, jahe yang ini jahe hangat itu juga bisa, insya Allah bisa menangkal kayak gitu ya. Serai. Oh iya, itu juga anget kok ya, serai itu anget. Kebetulan saya setiap pagi dibuatin serai. Sama Mungkin yang ini sama jeruk nipis. Iya, apa itu namanya? Kencur. Back to nature Berarti kalau minum ya. Enak itu. Serai itu kan minuman tradisional tapi enak ya. Pakai gulanya gula batu. Kok saya lebih suka itu malah daripada teh. Oh iya. Mungkin ada jamu-jamuan ini dok, mungkin lebih ke meningkatkan sistem imun yang dimaksud. Jadi kalau sistem imun kita meningkat, otomatis bisa menangkal, tidak terkena maksudnya. Jadi makanya pertanyaannya adalah benar bisa menangkal. Nah, mungkin saya Itu tambahkan, usaha yang baik ya, bolehlah dilakukan. jadi mungkin saya tambahkan bahwa itu adalah usaha untuk Meningkatkan daya tahan. Daya tahan turut mensupport ya, tapi tentunya juga yang paling penting seperti makanan itu Iya, penting sama ya. makan, istirahat yang Ya, cukup. betul, yang cukup, makan Iya. 3 kali sehari ya. Maaf ya, ini buat yang sedang diet ya. Tambah lupa. Buat yang sedang diet, nah ya, sabar dulu ya. Tetap Minum makan vitamin. minum vitamin, Iya, air air istirahat putih. cukup, jangan bergadang. Dan yang paling penting adalah Jaga ini, selalu jangan- berbahagia dan jangan stres. Oh iya. Ya. Stres menurunkan Stres ini akan Imunitas. kortisol yang mengganggu imun. Imun Ya, kita. mungkin saya turun lagi. Silakan, ini banyak sekali pertanyaannya di bawahnya Mbak Asri. Facebook, sorry. Tadi ada Facebooknya. Oke. Pagi dok, kalau pilek sama sumlang aja tapi suhu 37, tenggorokan sakit tapi tidak batuk, sudah minum obat ini dan ini sudah 5 hari pilek mampet. Nah silakan nanti langsung aja ya, saya kira ya. Bisa aja. Nanti di sini di screening udah. Ya, itu nanti. kalau Ya. posisinya nanti di Solo Langsung ke bisa Muadi. di area terdekat. Iya. Atau mungkin kalau tidak di Solo, ya silakan ke Informasi di layanan kesehatan terdekat. ya, Iya. Paskes terdekat atau Iya. di rumah sakit rujukan ya, kalau sudah ada di itu ya broadcastnya ya. Iya. Rumah sakit rujukan. Iya. Ya Instagram ya, silakan. Memang ini sudah nanti COVID mungkin. Oh ya dok, kalau misal ada pasien rawat inap didapatkan tanda-tanda yang mengarah ke COVID, ada tanda-tanda seperti batuk, sesak nafas, demam, selanjutnya perawat lapor kemana? Apakah harus langsung di screening? Pasien yang dirawat. Pasien sedang dirawat inap didapatkan tanda-tanda mengarah ke COVID, ada tanda-tanda batuk, sesak nafas, demam, dan lain-lain. Selanjutnya perawat lapor kemana? DPCP. konsultasi pada DPCP, DPCP. dokter yang merawat saat DPCP, itu. ya. Jadi nanti Dokter yang silakan. merawat saat itu Pasti seperti dokter apa? juga sudah ada. Nanti serahkan saja Kepada kepada DPCP yang saat itu merawat Iya. untuk pasien. bersinergi dengan perawatnya ya, yang Iya. merawat nanti akan melakukan kajian barangkali. Iya, Iya. kajian dari sakit Ya. itu. Oke, nanti ya. Ini ada pertanyaan dari Cecan ya, Cecan. Halo Cecan. Cecan. Minum lemon, serai dan jeruk purut itu sangat bagus Wis. buat tubuh saudara ya. Nah, itu salah satu usaha yang Nah, ada. Cecan. Udah kenal dok, Kenal aja deh, kenal aja. Kenal ya sini dok. Ya, iya. Kayaknya ini Iya. masih kecil kayaknya. Apa ya, Pak kuliah ya? Dari fotonya ya. Oke, Fotonya waktu dari- masih kecil dia. Ya, pertanyaan banyak lagi nih, Bu Wibin Yuniastin. By the way, saya sedang bingung ini Bu. Oh, Besok kenapa tanggal 4 bingung? April, Oh, sepupu saya akan mengadakan resepsi pernikahan. Apa Oh. sebaiknya yang sepuh-sepuh nggak usah datang ya? Nah, mana Bu Wibin Garyani? Iya, itu kan sudah ada anjuran dari pemerintah. Kalau memang harus melakukan resepsi pernikahan, itu sediakan hand sanitizer Hand di sanitizer. depan. Di depan. Iya. Tapi kalau memang bisa di cancel, silakan di cancel. Tapi pernikahan ya sudah kebelet ya, kita juga nggak ngerti ya. Ya, siapkan hand Hand sanitizer. sanitizer, kemudian yang sistem imunnya turun, siapkan. Ya.
pengaman. Ya, atau mungkin yang imunnya turun ya titip dulu ya. Nggak usah datang dulu, Nggak usah datang datang apa. dulu. Itu tadi sudah disebutkan, yang sepuh-sepuh nggak usah datang. Iya. Kita lebih ke sistem imunnya turun aja dok. Kalau nanti sepuh kita arahkan nggak datang, Kasihan. kasih juga. Coba sendiri. Iya. Ya, dan ini juga harus ini ya, untuk tambahan juga nanti ada namanya thermoscan. Oh ya, Jadi Ada. di depan. Ya, di depan ada. Untuk mengidentifikasi. ya. Iya. Nanti Hand sanitizer. Iya. maskernya ya dari ini Dani. Maskernya sudah jarang dijual di toko atau apotek. Nah, bikin sendiri aja. Udah ada solusi Bikin sendiri ya. Ya, jangan lupa nanti pokoknya Nonton juga dengan kami. Ya. di tayangan kita nanti ya, nanti kita akan tampilkan ya di RSUD Dr. Dr. Muadi. Muadi. Jangan lupa ya, nanti Mimin akan ini, admin ya akan menampilkan ya, mungkin bersama tim PPNI. Nah ini nanti PR nih ya. Iya. Nah ini PR ya, nanti disusun Siap. sama tim dari kita ya untuk masker-masker alternatif barangkali ini sangat menarik. Yes. Masker-masker alternatif mungkin nanti ratingnya bisa jutaan yang nonton nanti. Masker-masker alternatif bersama tim perawat dari RSUD Dr. Muadi. Oh Iya. Ya. Ya, katanya perawat hebat, rakyat Sehat. sehat. Perawat hebat, Rakyat sehat. Itu tema kami dok. Betul, ya? UT PPNI jam 46. Perawat hebat, Rakyat sehat. hati pun senang. Oh iya. Ya, ada lagi nih, banyak ya. Pengumuman pemenangnya udah belum ya? Wah. Wah, ini ada yang sudah ingin lihat. Dulu ya. Betul ya. Kalau kalian tidak melihat full ya, nanti Nggak dapat tadi ya. Harusnya tiba-tiba. Harus lihat dulu. Ya, berarti menunjukkan screenshotnya. Dok, tombol tiket pintu masuk rumah sakit itu kan dipencet-pencet banyak orang, berisiko tinggi menularkan virus lewat tombol tersebut. Dan hal ini, bagaimana hal ini untuk mencegah penyebaran kuman? Nah, tombol gimana solusinya? Setelah kita menekan tombol, usahakan untuk Ada beberapa. kebersihan tangan dong. Iya, hand sanitizer Gitu. sudah disiapkan di Hand sebelahnya. sanitizer ada Gitu di ya. setiap rumah Iya. sakit. Satu itu. Alternatif lainnya mungkin? Satu yang di sana, saya kalau masuk sudah ada petugas yang mengambilkan. Dan petugas itu yang mengambilkan kita karcis, petugas akan siap hand sanitizer. Kalau ada misalnya pakai siku gitu boleh? Oh. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Apa nih? Kebetulan saya pakai siku ini. Mencegah banget. Juga ya. Iya. Oke gitu ya. Lanjutnya pengumuman pemenangnya tunggu dulu. Terima Ya kasih. ampun, udah nggak sabar nih Terima kasih kayaknya buat ya. narasumbernya yang cantik-cantik dari Purwanti Rima. Oh, iya. Terima kasih. Yang komen Ya. juga cantik nih pasti. Iya. Dari Nurul 059, virus corona itu banyak menyerang siapa aja? Sudah dijelaskan di awal ya dok, kayaknya tadi mungkin ya dijelaskan di awal bahwa virus Semua orang itu bisa. lebih terutama pada yang imunnya Imunnya rendah. turun atau rendah seperti itu. Ya, tapi juga saya tambahkan bahwa tadi Iya. yang imun rendah, bahwa orang yang sehat pun juga Udah kena bisa kan, ya, dia iya. sebagai carrier asal Iya. membawa di dalam dan itu juga bisa menularkan. Jadi tetap anjuran pemerintah adalah potong jalur penularan. Ya. Oke. Oke, tadi dari ada Facebook juga pertanyaan. Iya. Dari Alfiando Permana, misi dok, apa rumah sakit Dr. Muadi siap untuk penanganan COVID-19 dengan kemungkinan terburuk? Misalnya dalam hal ruangan, alkes, sebentar, ini agak hilang tulisannya. Alkes, tenaga kesehatan, apa upaya yang dilakukan rumah sakit Muadi? Apa dalam hal penanganan apa saja atau pencegahan terhadap lingkungan sekitar rumah sakit agar tidak panik? Silakan. Bagus nih pertanyaannya ya. Jadi Aldo, monggo. Sudah kita menentukan adanya poskes COVID, otomatis kalau Siap, pasien ya. yang dirawat pun kita akan siap dalam kondisi apapun kita siap. Sudah ada koordinasi yang diketuai oleh kami, ada tim yang namanya tim SARI dok, yang mana diketuai oleh Yan kita, Kapit Yan kita Dr. Iya, Harsini. Di situ dia akan pasien COVID yang mau masuk itu seperti apa, screeningnya sudah ada di sana. Dan kita siap menerima pasien dengan suatu, kalau kita juga siap dengan suatu peralatan yang ada, seperti itu. Dan screening itu sudah dilakukan saat dia mau mengirim pasien itu dok. Jadi sudah dikenali dulu, pernahkah bepergian, apakah suhunya berapa, pilek dan seperti itu. Sudah di awal itu sudah ada dok. Dan kita siap untuk menerima itu. Insya Allah siap ya. Iya. Dan juga tentunya kita berharap bahwa kami mungkin dari perawat ini
dari dokter juga semua nakes Dokter. bahwa minta Bantuan. bantuannya kepada seluruh masyarakat ya, mengikuti instruksi itu ya paling penting. Iya. Iya. Nah kalau misalnya semuanya ini kita perawatnya siap, dokternya Dokternya, siap, oh. lah masyarakatnya semuanya Seenaknya dewe. nggak Nggak ngikuti apa yang kita edukasikan ya sama. mohon bantuan Sama-sama, ya sama-sama. Petugas kesehatan lakukan sesuai apa yang menjadi tugas kita. Masyarakat juga harus waspada, melakukan apa yang sudah kita edukasikan tadi ya, kebersihan tangan, etika batuk itu tetap harus dilakukan. Ini pengumuman pemenangnya. Pengumuman. Iya. Oh begitu. Oke. Sudah dibawa nih pengumumannya. pemenangnya ya. Tinggal akhir Nomor masih 1 sampai nomor 9 sih. Pemenangnya ini ada nomor 1 sampai Udah dikasih nomor ini yang di ini. nomornya ya, nomor Iya. 1, 2, 3, 4 nggak ada. Hah, ada. 4, ya 5, 6, 7. Gimana settingnya? Ya. Pengumuman pemenangnya adalah Dibaca akunnya saja, dokter. pengumuman pemenangnya adalah belum. Silakan tunggu dulu. sabar, harap bersabar. Iya, katanya orang sabar disayang Tuhan. Tidak boleh live. Iya, harus tetap mengikuti kan. Sampai akhir acara ini. Kalau sampai live, Hilang kesempatan. ya. Ikuti Iya terus dong. ya. Masa mau dapat hadiah? Hadiah. Tunggu dulu ya, harus sabar. Semangat. Tentunya selain usaha juga doa ya. Kita doa kepada PPNI untuk semuanya diberi kesehatan. Amin. Iya loh ya. Diberikan Amin. kesehatan, diberikan ini ya. Ya, oke. Oh ya, alhamdulillah. Matur nuwun juga ini saya mengucapkan kami ya di sini Iya. dari acara Muat Diwai dan juga dari PPNI matur nuwun sangat untuk Bapak Gubernur kita, Iya, Bapak Gubernur Ganjar. Jawa Tengah, Bapak Terima kasih Bapak Ganjar ya. telah membantu Kerso ya menyiarkan acara kami ini ya. Jadi acara ini disiarkan juga oleh beliau dari Facebooknya Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Ganjar. Matur nuwun kagem Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Gubernur Jawa Tengah yang sudah ikut menyiarkan ya acara kami ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya ya. Insyaallah. Ya, kita ada pertanyaan lagi dari Facebook. Oke, siap. Maaf nih dari Mita Suntana ya. Ya. Mau tanya, anak-anak emang di rumah sudah babil sebelum ada social distancing. Ngebedain babil biasa dengan tanda-tanda corona apa ya? Lebih baik ini dibawa ke vaskes aja ya, diperiksakan ke situ ya, diperiksa ya. Batuk, pilek, ada panas enggak, ada sesek enggak, tetap dibawa ke fasilitas kesehatan nanti diperiksa. Daripada nanti ditentukan sendiri, ternyata ya kita kan nggak pernah tahu ya virus itu yang seperti apa. Tahu-tahu anak kita sakit, jangan sampai itu terjadi ya. Untuk tetap lebih waspada, jangan sembrono, itu aja. Oke. Ya di Facebook, di Instagram ya. Virus corona tema yang sampai sudah ya. Untuk masalah ini, apakah dari Linda Novianisi? Untuk masalah virus ini udah ada obatnya belum? Mungkin saya jawab bahwa untuk obatnya sendiri memang ini masih diteliti terus-terus ya. Diteliti setelah berkesinambungan dari tim di seluruh dunia ya. Tapi memang beberapa guideline atau beberapa referensi atau SOP untuk pengobatan ini COVID. sudah ada ya, sudah ada. Jadi masih ada, tapi memang masih terus diteliti. Silakan Terus dilakukan Tapi penelitian. untuk SOP-nya sendiri dari tim dokter ya yang menangani COVID ini memang sudah ada. Iya. Tapi memang untuk perkembangannya lebih lanjut terus diteliti. Iya. Yang pasti tetap tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara apa? Makan teratur, tidur teratur, minum vitamin untuk saat ini ya. Kemudian juga patuhi ya untuk kebersihan selalu. Ya. Kalau ada orang batuk, ada orang pilek, jaga jarak 1 meter minimal seperti itu ya. Pakai masker ya. Orang yang batuk itu mohon maaf pakai masker. Kalau dia nggak mau pakai masker ya kita aja yang pakai masker gitu. Karena memang untuk diri kita sendiri gitu ya. Oke. Dari Bu Sridarsi, semoga tenaga medis diberikan kesehatan dan kelancaran dalam membantu saudara-saudara yang terkena sakit. Amin, mohon doanya. Oke, dari Instagram nih, dari agak naik dikit bisa, Mbak? Sorry, saya turun. Iya, ini apa Agus ya, perawat hebat. Rakyat sehat. Ulang tahun PPNI. Terima kasih. Oke, turun lagi dari Handayani Asri. Apakah ada fasilitas khusus untuk corona?
bagi staf pegawai RSUD Dr. Muardi? Adakah? Maksudnya pasien yang pasien khusus positif. Apakah ada pasien khusus untuk cek corona bagi staf pegawai Rumah Sakit Dr. Muardi? Iya, silakan di saja, posko. silakan saja, tidak ke posko, udah itu nanti akan dilihat. di posko itu fasilitas itu. untuk semua itu bisa dilayani Pegawai dalam bisa waktu umum 24 jam. gitu. Iya. Sebelumnya IGD ya, sebelah kiri Iya. masuk. Iya. Sebelah Ya, lanjut, IGD. apakah petugas yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 apakah juga di screening? Ya, tentunya Ya. ya. Iya. Tentunya ya. Selanjutnya dari Prosalma 98. Kalau yang positif tapi tidak sakit dan berpotensi menularkan, itu cirinya di kita bagaimana ya, Dok? Nah, Ciri di kita nggak tampak, Ada. tapi Ada. dokter yang akan Oke. melihat pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium, Ya. ronsen seperti itu. memang dari tim dokter memang ada beberapa parameter. Ada. ya. Parameter dari Secara kondisi ini nggak tampak orang darah positif dan atau sebagainya tidak. nanti Iya. kita akan melakukan screening. Silakan, jadi kalau emang ragu-ragu, penasaran, ingin Tahu. tahu, periksa darah saja lah. Datang ke Muardi, gratis 24 jam. 24 jam. Iya. Oke. Sepertinya waktu sudah Hah? mau habis ya, nggak kerasa ya? Wah. Lewat kali ya? Sudah. Nggak apa-apa. Banyak pertanyaan juga sih. Oh, ada pertanyaan dari Padma Wijaya. Tapi di poskesnya mungkin ya, dokternya cantik-cantik dan ganteng-ganteng nggak, Mas? Oh, diambil lah. Muardi itu. Cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng. Oh, Sama Mas ya. Elsa. Sepertinya ada di sini. Enggak, maksudnya kalau Di sana. kalau wanita ya pasti cantik. Iya lah, itu kan berarti Namanya kan. cowok ya pasti ganteng. Ganteng. Semuanya pasti Iya. cantik dan ganteng, ya. Kemudian berpotensi, oke sudah Mas. Iya. Berbeda sekali, terima kasih ya dari Naila, dari Valentina, dari Ismi Alvaro, Susi Rahmawati, bagus juga ide dokter daripada tidak Iya. bagus juga idenya Pak Dokter daripada oke. Jempol-jempolnya Ya, kasih ya, jempol semuanya. kembali. Ya, dari Purwanti, ilmu yang sangat bermanfaat, terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Dalam rangka HUT PPNI ini ada mungkin harapan-harapannya, mungkin Harapan untuk masyarakat, harapan PPNI untuk sendiri. harapan untuk perawat. Perawat ya PPNI. dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia ini ke depan akan bagaimana? Kemudian ada mungkin PR-PR nih yang memang nanti menjadi rencana dari PPNI ke depan akan bagaimana? Kemudian harapannya dan sebagainya. Harapan kami Angan-angan, ya. cita-cita impian. Oke, Monggo. silakan. Kalau kami sebagai tenaga perawat yang di sini juga menghimbau ya Dok, menghimbau kepada masyarakat, jangan takut untuk periksa ke Rumah Sakit Muardi. Yang pertama, Iya. jangan panik, tetap kontrol. Iya. Meskipun pasien itu harus rawat inap, silahkan. Iya. Karena dokter dan perawat yang ada di kami sudah menggunakan tata laksana sesuai prosedur. Jadi Yang aman. Itu yang COVID. Semuanya secara umum, secara umum. umum petugas di sini sudah melaksanakan tindakan sesuai standar. Betul. Jadi tetap begitu ada kejadian mesti panik, terus tidak mau kontrol, Jangan. terus berhenti, Jangan. membatasi diri, Jangan. jangan, tetap Ya. jangan panik, usahakan tetap. Jadi tetap ujian. Iya. Dia tetap open lah ya. Mm. Jangan panik juga. Kemudian untuk masyarakat umum Dok, yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan, lebih batasi diri untuk pergi. Satu, selalu gunakan hand sanitizer atau cuci tangan, kebersihan tangan. Kalau batuk silahkan pakai etika batuk yang benar, Gunakan gunakan masker masker. bila batuk pilek, Silakan. makan makanan yang bergizi, kemudian perlu suplai vitamin apabila itu tuh ya. seperti Suplai itu. vitamin, ya. Ya. Harus dipatuhi itu anjurannya, olahraga juga ya. Taruh sini, Mungkin nggak dari kelihatan. Bu Aryani, Iya. harapan ke depan nanti perawat Ya, PPNI-nya? ingin lebih mungkin menambah jumlah perawat barangkali ya, atau meningkatkan skill atau bagaimana ke depan nanti ya? Harapannya saya Lebih selaku mendekatkan ke masyarakat atau lebih apa Bang Go? Iya, sesuai tema PPNI yang sekarang adalah perawat hebat, rakyat sehat. Nah, perawat hebat itu yang seperti apa? Harapan saya, perawat hebat itu yang selalu termotivasi untuk meningkatkan kualitasnya. Kompetensi ya. Ya, baik itu melalui pendidikan formal, informal, atau mungkin baca-baca. Sekarang itu sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang terbuka luas untuk dibaca. Silahkan untuk meningkatkan
kompetensi seperti itu ya, karena kita sangat-sangat dibutuhkan. Rakyat, masyarakat itu membutuhkan sekali kompetensi kita sebagai perawat dalam rangka memberikan pelayanan kepada mereka, baik itu di komunitas, di rumah sakit, di masyarakat, dimanapun itu. Gitu ya. Jadi lebih meningkatkan skill ya dari perawatan, nanti terus-menerus update ilmu, inovasi mungkin, inovasi ya. Sinergi juga untuk kedepannya bisa memberikan pelayanan yang paripurna agar bisa sejajar dok dengan tenaga profesi yang lain. Nah ini ada pertanyaan yang cukup unik nih dari Al Ghazali. Saya mau nanya, kalau pasien orang tak punya di bawah garis kemiskinan, apakah bisa langsung cepat ditangani? Iya. Iya sama saja. Kita tidak membedakan. Iya. Jadi sama saja, langsung cepat ditangani. Karena yang menjadi kita tidak membedakan kok. Ya, concern kita atau perhatian kita adalah kesehatan. Tadi ya. Iya. Luar biasa nih acara pagi hari ini, sangat-sangat ramai ya.